Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah. Saya adalah mahasiswa dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen kami, yakni Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD, selaku dosen pengampu. Nah teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi mengenai evaluasi pembelajaran. Nah tentunya kita dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi ya dengan istilah evaluasi pembelajaran ini. Jadi sebenarnya apa sih itu evaluasi pembelajaran? Jadi evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, itu adalah definisi singkat dari evaluasi pembelajaran. Terus, kenapa sih kita harus melakukan evaluasi pembelajaran? Emangnya evaluasi pembelajaran itu penting banget ya? Nah, jadi evaluasi pembelajaran ini sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Agar tenaga pendidik tahu apakah pembelajaran selama ini berjalan secara efektif atau justru sebaliknya. Apakah program-program yang telah direncanakan oleh tenaga pendidik telah tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan target atau justru belum sama sekali. Nah, jika memang apa yang telah diprogramkan ternyata tidak mencapai target, maka hal inilah yang harus dievaluasi sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, dalam melakukan evaluasi pembelajaran, ada 3 hal yang penting yang harus kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, melakukan yang namanya pengukuran. Yang kedua, melakukan yang namanya penilaian. Dan yang terakhir, kita melakukan yang namanya evaluasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi ruang lingkup yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah pengukuran. Yang mana pengukuran ini berasal dari kata dasar ukur ya, sedangkan kata kerjanya adalah mengukur. Berarti dalam hal ini salah satu tugas tenaga pendidik adalah mengukur kemampuan dari peserta didiknya. Nah, biasanya kalau membahas tentang masalah ukur mengukur, maka hasil yang nantinya akan kita peroleh dalam bentuk angka. Misal nih, kita mengukur suhu tubuh kita saja, itu hasil yang kita dapat dalam bentuk angka. Kemudian kita ingin mengukur berat badan kita, maka hasil yang akan kita peroleh pun dalam bentuk angka. Kita mengukur tinggi badan kita atau luas suatu bangunan, maka yang kita dapat pun adalah dalam bentuk angka. Begitupun dalam pengukuran pembelajaran, hasil yang akan kita peroleh adalah dalam bentuk angka. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah alat ukur yang digunakan. Ketika kita menggunakan termometer, itu tandanya kita hendak mengukur suhu tubuh. Jika kita menggunakan timbangan, berarti kita hendak menimbang berat sesuatu. Ya, kemudian dalam masalah pengukuran pembelajaran, alat ukur yang bisa digunakan adalah tes dan non-tes. Tes itu seperti apa? Tes itu ya seperti ujian yang diberikan oleh guru, misalnya ulangan harian, atau tugas PR, tugas rumah ya, atau tugas-tugas lain seperti itu. Itu adalah mengukur dengan tes. Sedangkan mengukur secara non-tes yaitu hanya sekedar mengamati peserta didik secara sistematis. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi bahwasanya hasil pengukuran yang diperoleh itu dalam pengukurannya belum memiliki makna. Kenapa? Karena dia belum dibandingkan dengan suatu acuan atau belum memiliki bahan pembanding. Seperti itu. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar hasil pengukuran tadi memiliki makna? Maka kita harus lanjut pada tahap selanjutnya, yakni melakukan yang namanya penilaian. Dalam penilaian sendiri ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama ada yang namanya PAN, penilaian acuan norma, dan yang kedua ada namanya PAP, penilaian acuan patokan. Nah, PAN ini, penilaian acuan norma, adalah penilaian yang diperoleh secara berkelompok. Artinya, nilai dari seorang siswa nih dibandingkan dengan nilai siswa-siswa lain dalam satu kelompok. Nah, biasanya dalam raport itu nilai acuan normatifnya tertera pada nilai rata-rata. Itu yang disebut dengan penilaian acuan normatif. Selanjutnya ada yang namanya penilaian acuan patokan.
Nah, penilaian acuan patokan ini adalah penilaian yang mengacu pada suatu kriteria pencapaian tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, biasanya dalam kurikulum 2013 itu dikenal dengan istilah KKM ya, kriteria kelulusan minimum. Jadi, biasanya di sekolah itu ada standar nilai kelulusan. Misal nih, standar nilainya 75. Jadi, kalau setelah diuji, ternyata siswa tersebut nilainya di bawah 75, maka otomatis siswa tersebut dinyatakan tidak tuntas atau tidak berhasil selama proses pembelajaran. Nah, ruang lingkup yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah program lanjutan dari penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, biasanya setelah dilakukan penilaian, guru akan melakukan evaluasi dan memilah mana nih siswa yang kiranya sudah sudah dikatakan berhasil dan mana siswa yang dikatakan belum mencapai target yang diinginkan. Nah, biasanya untuk siswa yang sudah berhasil atau sudah tuntas dalam penilaiannya, maka akan diberikan yang namanya pengayaan. Pengayaan berarti memperkaya pengetahuan peserta didik atau menambah wawasan peserta didik dengan cara apa? Mungkin bisa diberikan sumber bacaan yang baru atau tugas-tugas yang baru, yang lain yang mungkin sekiranya bisa menambah wawasan peserta didik. Kemudian bagi yang belum mencapai target atau belum dikatakan tuntas, ya mereka itu bisa diberikan kepada mereka itu yang namanya remedial. Remedial berarti mengulang kembali pembahasan yang kiranya peserta didik menganggap bahwa itu sulit untuk dipahami, atau bisa juga dengan mengerjakan soal-soal yang mereka gagal pada ujian sebelumnya. Seperti itu. Itu adalah bagian dari evaluasi. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya semua tentang tahap-tahap dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa yang harus kita nilai? Apa yang harus kita ukur? Dan apa yang harus kita evaluasi? Nah, jadi ada 3 aspek yang harus kita nilai. Pertama adalah aspek kognitif, ya, pengetahuan peserta didik. Kita harus nilai bagaimana kepahamannya tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian caranya seperti apa? Bisa dengan melakukan ujian, ya, baik itu tes tertulis maupun tidak tertulis atau penugasan-penugasan. Selanjutnya adalah penilaian psikomotor atau keterampilannya. Kita harus menilai apakah peserta didik ini sudah terampil atau belum. Dengan cara apa? Bisa memberikan mereka tugas proyek, ya, atau suruh membuat mereka portofolio, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah afektif, ya, sikap. Bagaimana sikap peserta didik? Kita harus nilai. Dengan cara apa? Melakukan yang namanya observasi. Atau bisa juga kita memerintahkan peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Itu disebut dengan self-assessment. Nah, atau kita bisa memerintahkan sesama teman saling menilai. Jadi si A menilai si B, begitupun sebaliknya, si B menilai si A. Nah, jadi itu ada 3 aspek yang harus kita nilai dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nurul Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.